Selamat datang di Dapur Aurin, fun cooking, fun sharing. Kali ini Dapur Aurin mau membuat puding telur ceplok. Kenapa dinamai puding telur ceplok? Ya karena ini seperti telur ceplok. Ada putih telurnya dan ada kuning telurnya. Kalau teman-teman tanya rasanya gimana, jelas yummy. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk pembuatan kuning telurnya. Yang pertama ini 1 bungkus Nutrijel rasa mangga. Kenapa saya pilih rasa mangga? Karena rasanya pas banget. Kemudian setengah gelas gula pasir dan juga 400 ml air. Untuk detail resepnya, teman-teman dapat screenshot video ini. Pertama, kita campurkan tepung Nutrijelnya dengan gula pasir. Kemudian kita aduk. Untuk asam sitratnya kita sisihkan dulu, kita campurkan nanti ketika sudah matang dan sudah agak dingin. Setelah tercampur, kita masukkan airnya, kemudian kita aduk lagi sampai larut. Panaskan di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk supaya tidak berberindil. Oh iya, buat teman-teman Dapur Aurin yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe-nya ya. Tolong bantu kami untuk tumbuh dan berkembang. Setelah mendidih, aduk sampai busanya hilang. Kemudian masukkan asam sitratnya. Untuk membuat kuning telurnya, ini saya pakai cetakan setengah lingkaran. Kalau teman-teman tidak nemu cetakannya, kalian bisa gunakan cetakan es batu. Tapi nanti hasilnya tidak begitu bundar, agak kotak, tapi itu cukup membantu. Setelah selesai, kita dinginkan sebentar saja, tidak perlu masuk ke kulkas. Ini cepat sekali dinginnya, lalu bisa kita lepas. Sambil menunggu kuning telurnya dingin, kita mau buat adonan putih telurnya. Ini terbuat dari puding susu. Yang pertama saya gunakan agar-agar plain 1 bungkus, kemudian susu UHT full cream 500 ml yang saya campurkan dengan air 250 ml dan juga 9 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka rasa susu yang pekat, bisa susunya hanya 250 ml atau bahkan sedikit saja sesuai dengan selera. Buat puding susunya dengan mencampurkan semua bahan hingga larut, kemudian didihkan di atas api sedang sambil terus diaduk. Setelah permukaannya naik, ini artinya sudah mendidih sempurna dan matikan kompornya. Puding ini sangat cocok dihidangkan untuk cemilan anak-anak ataupun sebagai dessert ataupun sebagai cemilan. Sangat cocok juga untuk oleh-oleh karena ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Kalau dijual pun ini laku sekali karena untuk snack itu sangat cocok. Jika teman-teman membuat puding ini dalam jumlah yang besar, partai banyak gitu, ini bisa kita buat kuning telurnya terlebih dahulu di hari yang lain. Jadi ini nanti bisa dimasukkan ke dalam kulkas, tahan beberapa hari. Jadi sekarang buat kuning telurnya, baru besok masukkan ke cetakan, kemudian tinggal buat puding susunya untuk buat putih telurnya. Setelah adonan putih telurnya, ini sudah agak dingin, kita bisa mulai mencetak. Ini saya gunakan cetakan mika persegi, kalau teman-teman mau pakai yang bundar juga bisa. Ini saya pakai persegi dan saya pilih yang ada tutupnya, karena akan saya masukkan ke kulkas untuk stok cemilan beberapa hari ini. Jadi saya pilih yang ada tutupnya biar bisa ditumpuk-tumpuk. Ini dalam mengisi, dipastikan jangan menuang puding susunya ke atas puding kuningnya karena nanti berubah warna. Jadi nanti warnanya nggak kuning cerah tapi agak ada putih-putihnya gitu. Setelah dingin, pudingnya siap dinikmati. Nah, ini rasanya manis agak gurih yang puding susunya. Kemudian yang puding kuningnya, yang puding Nutrijel, ini rasanya manis agak asam. Jadi kalau dimakan bersama, perpaduan antara puding susu dan puding rasa buahnya ini nikmat sekali.
Akan lebih nikmat lagi jika ini ditaruh di kulkas dan dinikmati dalam keadaan dingin. Cocok banget apalagi dimakan di suasana panas, segar. Kalau teman-teman mau mengubah komposisi pembuatan puding ini, dipastikan untuk membuat puding susunya ini sesuai aturan ini. Jadi jumlah antara susu dan airnya itu 750 ml untuk satu bungkus agar-agar. Karena kalau ini agak lembek, nanti jadinya itu berair. Kemudian waktu diambil itu nggak begitu patah, langsung melenyek gitu. Nah, untuk yang puding kuning telurnya, ini sudah pas sekali segini. Ini sesuai dengan takaran yang ada di kemasan bungkus Nutrigelnya. Jadi saya nggak merubah. Hasilnya sudah sesuai yang saya harapkan. Bagaimana mudah sekali kan pembuatannya? Coba aja di rumah ya, dijamin anak-anak pasti suka. Buat teman-teman Dapur Aurin yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe-nya ya. Nyalakan tombol lonceng supaya dapat notifikasi jika ada video baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.